Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Desi. Nah, kita akan melanjutkan sesi Q&A atau tanya jawab seputar pranikah. Dan ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Assalamualaikum, izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Putri, umur 19 tahun. Bismillah, saya mau bertanya, jika ada laki-laki yang serius dan berani datang menemui orang tua saya, apakah harus saya terima walaupun hati saya belum sepenuhnya menyukai beliau? Saya belum bisa melupakan seseorang karena pernah diajak serius juga namun tidak pernah jelas dan datang ke rumah. Setiap hari, setiap tahun saya hanya menunggu ketidakpastian dari beliau karena jarang sekali menghubungi saya. Saya harus tetap menunggu orang yang saya cintai atau mencoba menerima orang yang mencintai saya dengan niat yang serius. Mohon maaf, terima kasih. Baik, untuk Mbak Putri, karena ada ada masa lalu ataupun mungkin ada orang yang disukai dan memang mengharapkan orang tersebut datang untuk meminang atau untuk melamar, maka selesaikan urusan dengan orang tersebut terlebih dahulu. Tanyakan apakah mau serius atau tidak, dan jika mau serius, tanyakan kapan mau datang ke rumah untuk melamar. Jika memang tidak ada kepastian atau dia menjawabnya masih lama, ya saya mau serius sama kamu tapi nunggu 2 tahun, 3 tahun atau 5 tahun lagi. Nah, lebih baik kita mundur, karena namanya orang berjanji, apalagi itu sangat lama, itu tidak bisa kita harapkan. Kalau memang kita sudah siap menikah, ada orang yang menjanjikan menikahi kita dalam waktu yang sangat lama, lebih baik tinggalkan saja. Tapi kalau misalnya dia mau serius dan akan bersegera datang ke rumah, tanyakan kepastiannya, kapan atau bulan apa, jangan sampai bertahun-tahun. Nah, kalau misalnya sudah selesai dengan orang itu tidak mau memberikan kepastian, maka kita boleh untuk menerima orang yang lainnya. Kita sembuhkan luka dalam hati kita terlebih dahulu, karena seseorang yang kita harapkan itu tidak mau melamar kita, gitu ya. Setelah kita menyembuhkan luka, kita bersiap untuk menerima orang baru. Jadi kita harus benar-benar membersihkan hati kita, jangan sampai masih ada benih-benih cinta atau benih-benih rasa suka terhadap orang lain ketika kita mencoba untuk menerima orang baru, karena itu akan membuat urusan kedepannya juga menjadi susah karena kita masih mengingat ibaratnya mantan, gitu ya. Maka bersihkan terlebih dahulu hati kita, kemudian coba ta'aruf dengan orang lainnya. Nah, kebetulan Mbak Putri ini ada laki-laki yang ingin serius dan juga berani datang menemui orang tua. Ini adalah salah satu tanda laki-laki yang gentle, laki-laki yang serius untuk menikah. Maka boleh kita memberikan kesempatan beliau untuk mulai mengenalkan diri, meskipun kita tidak suka awalnya, karena kita tidak suka itu ada seseorang yang kita sukai, ada seseorang yang kita tunggu. Maka seperti yang saya katakan, bersihkan terlebih dahulu hati kita, dan jangan sampai kita itu melibatkan cinta atau melibatkan hati saat sedang berta'aruf. Jadi kita netralkan. Dan yang terpenting adalah saat kita tidak menyukai orang dari backgroundnya ataupun mungkin dari zohirnya, itu bisa dikarenakan karena kita belum mengenal dia lebih dekat. Maka proses ta'aruf itu adalah salah satu jalan untuk kita mengenal lebih dekat calon pasangan kita. Nah, siapa tahu apa yang kita butuhkan atau kriteria yang kita harapkan ada di laki-laki tersebut. Nah, itu bisa jadi gitu ya. Jadi buat Mbak Putri, kalau menurut saya, selesaikan masa lalu, kemudian sambut masa depan. Kalau misalnya qadarullahnya laki-laki yang siap melamar dan datang ke orang tua itu tidak sesuai dengan kriteria kita, boleh kok kita menolak, gitu ya, asalkan dengan cara yang tepat. Bagaimana cara menolak dengan cara yang tepat? Bisa dilihat video saya mengenai cara menolak laki-laki yang datang, gitu ya Mbak Putri. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Nurdin, 24 tahun, 3 bulan 13 hari. Pertanyaannya ada 4, gitu ya, banyak sekali. Yang pertama, apa saja yang dipersiapkan untuk melakukan ta'arufan sampai menjelang pernikahan? Masya Allah, ini kalau dibahas ini panjang, gitu ya. Mungkin secara umum saja, karena video-video saya juga banyak membahas mengenai persiapan apa saja menjelang pernikahan. Nanti bisa dibuka satu-satu ya. Jadinya intinya, kalau melakukan ta'aruf, yang dipersiapkan pertama adalah mentalnya.
kesiapannya, sudah siap belum sih menikah. Kalau memang belum siap ya jangan melakukan ta'aruf terlebih dahulu, kasihan dengan calonnya. Setelah kesiapan kita tanya izin dari orang tua kita sudah mengizinkan kita menikah belum sih. Ya kalau misalnya kita sudah siap, apapun itu sudah siap, tapi orang tua belum mengizinkan, nah itu nanti terkendala oleh restu orang tua. Yang ketiga adalah kalau memang kita sudah siap, buatlah CV ataupun biodata ta'aruf. Tutorialnya sudah saya buatkan di video di YouTube ya, silahkan dibuka. Kalau misalnya membutuhkan filenya silahkan di-download juga. Kemudian ilmu yang terpenting juga, ilmu pernikahan, parenting gitu juga kita mulai belajar. Jangan sampai kita hanya belajar ilmu pernikahan tanpa ilmu parenting, karena kita tidak tahu, siapa tahu setelah kita menikah Allah langsung mengamanahkan buah hati kepada kita kayak gitu ya. Maka kita harus menuntut ilmu parenting juga. Nah setelah menikah jangan sampai juga kita berhenti untuk menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu dari buayan sampai liang lahat, ilmu itu tidak terbatas gitu. Kemudian yang kedua, bagaimana langkah awal ta'arufan dengan wanita. Masya Allah gitu ya. Langkah awalnya tadi buat CV atau biodatanya, cari mediator atau perantaranya, kemudian mulai ta'aruf. Tuh. Yang ketiga, bulan apa dalam Islam yang baik untuk melangsungkan pernikahan. Masya Allah. Di Islam perlu diketahui bahwasanya tidak ada bulan yang diharamkan untuk menikah. Semua bulan itu baik. Pun mungkin kalau misalnya ada suatu masyarakat atau daerah tertentu yang mengharamkan bulan-bulan tertentu, itu mungkin hanya mitos ataupun kepercayaan orang zaman dahulu. Jadi di Islam itu menikah bulan apa saja itu baik. Tapi ada beberapa bulan yang mungkin disarankan gitu ya. Misalnya bulan Syawal, di mana hari raya umat Islam kayak gitu. Tapi intinya semua bulan itu baik insya Allah, asalkan kita menikah karena Allah. Yang keempat, bisa minta materi-materi dari ta'arufan hingga pernikahan. Ini materinya memang sangat banyak, tidak terbatas gitu ya. Mungkin bisa mulai menonton video YouTube saya dari awal sampai mungkin akhir gitu ya. Ada beberapa materi yang bisa dipelajari. Misalnya belum cukup ya, mungkin bisa membeli buku-buku tentang pernikahan, atau mungkin menonton materi pernikahan di YouTube orang lain, itu boleh, bisa. Dan kalau misalnya memang belajar itu tidak melulu lewat online, bisa offline, mengikuti kajian, kemudian mengikuti seminar, training, itu sangat-sangat dianjurkan agar kita punya seorang guru. Tuh. Lanjut pertanyaan yang ketiga. Nama Risti, umur 29 tahun. Kalau untuk menanyakan pekerjaan lelaki agar tidak tersinggung seperti apa ya? Karena beliau saat ini sedang off bekerja. Nah, ini penting ya menanyakan pekerjaan calon, apalagi misalnya kita perempuan menanyakan kepada calon laki-laki. Karena apa? Karena laki-laki itu adalah punya kewajiban mencari nafkah, sehingga harus jelas apa pekerjaannya. Tapi misalnya pekerjaannya tidak jelas, tapi dia punya penghasilan lain dari yang bukan pekerjaan, tidak masalah. Jadi seseorang itu tidak harus bekerja atau tidak harus mempunyai pekerjaan yang tetap, tapi dia harus tetap berpenghasilan, entah dari manapun. Yang penting halal otomatis ya. Misalnya apa? Misalnya kondisinya tidak bekerja karena pandemi COVID atau di PHK kayak gitu ya, tapi dia punya penghasilan lain, dia punya bisnis yang mungkin autopilot, atau dia punya bisnis yang dijalankan orang lain, sehingga dia punya pemasukan lain tanpa dia harus bekerja. Nah, kalau untuk menanyakannya secara langsung agar tidak tersinggung, bisa mulai dengan menanyakan bagaimana cara mengatur keuangan saat masih single, kemudian rencananya waktu masih setelah menikah seperti apa. Kemudian bisa langsung mulai menyinggung untuk penghasilan sekarang ini difokuskan dari mana, atau dari pekerjaan atau dari pemasukan lain, itu boleh, tidak masalah. Jadi sebenarnya menanyakan masalah pekerjaan itu tidak membuat laki-laki tersinggung. Jadi nggak apa-apa, tanyakan saja karena itu memang penting gitu ya. Mungkin yang tidak terlalu kita gali adalah gajinya gitu ya, karena gaji itu masalah sensitif, masalah pribadi, mungkin tidak perlu kita tanyakan. Tapi misalnya laki-laki itu mau mengemukakan berapa gajinya per bulan, itu
ya tidak masalah juga, alhamdulillah kayak gitu. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya adalah Andila 22 tahun. Assalamualaikum Bunda, mau nanya nih, apa saja persiapan seorang muslimah sebelum menikah dan alur dan tahapan ta'aruf itu seperti apa Bunda? Nah ini seperti pertanyaannya Ahnuruddin tadi ya, untuk tahapan sebelum menikah, alurnya, tahapan ta'aruf seperti apa. Nah secara umum setelah kita memutuskan untuk ta'aruf, kita bertukar biodata dengan calon dan otomatis harus ada mediator atau perantaranya ya. Kalau sudah, kemudian langkah selanjutnya adalah nazar atau bertemu. Dan bertemu juga tidak boleh berdua, harus ada perantara atau mediatornya. Setelah nazar, diberikan waktu untuk masing-masing meyakinkan diri, istikharah dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu ada keputusan lanjut atau tidak. Itu boleh nanti nazar kedua, misalnya masih ada hal yang ingin ditanyakan secara langsung, boleh. Nah, kalau misalnya lanjut, proses selanjutnya adalah khitbah. Setelah khitbah langsung akad nikah. Kalau misalnya waktu nazar kemudian ada hal-hal tertentu yang mungkin membuat tidak lanjut, tidak masalah. Jadi jangan baper kalau misalnya melakukan proses ta'aruf kemudian tidak lanjut gitu ya. Jangan baper. Makanya seperti yang saya katakan, jangan melibatkan hati terlebih dahulu saat ta'aruf. Bisa jadi ta'arufnya tidak lanjut atau gagal, maka kita tidak akan sakit hati. Setelah akad nikah sudah sah gitu ya. Untuk waktunya ya kalau bisa tidak sampai lebih dari 6 bulan di antara ta'aruf sampai menikah. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah dari Emma, usia 24 tahun. Izin bertanya, bagaimana agar kita cepat dapat jodoh? Usaha apa yang harus dilakukan untuk menjemput jodoh? Masya Allah gitu ya. Kita tahu bahwasanya jodoh itu sudah dituliskan ya. Kita semua sudah punya jodoh masing-masing, sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Maka memang kalau sudah tertuliskan bukan tanpa usaha, kita harus ikhtiar juga, kita harus berdoa. Jangan sampai hanya berdoa, ya Allah dekatkanlah jodohku terus, tapi kita juga harus ikhtiar. Bagaimana ikhtiarnya? Nah, cepat lambatnya itu memang relatif, dan kita juga tidak boleh memburu-buru Allah untuk mendatangkan secepat kilat gitu ya. Ikhtiar yang bisa kita lakukan, memang kalau kita sudah siap, langsung kita ajukan CV atau biodata kepada guru kita, atau mungkin kepada orang yang kita percaya, bisa saudara kita, bisa teman kita. Kalau misalnya memang kita sudah menyukai seseorang kayak gitu ya, itu justru malah lebih baik kita minta mediator atau perantara kita untuk menjadi perantara ta'aruf kita. Kalau misalnya kita malu untuk mengemukakan langsung, maka kita boleh meminta mediator kita untuk menanyakan kepada orang yang kita suka, apakah dia sudah siap menikah belum. Kalau sudah siap, kita ajak ta'aruf. Tapi kalau belum siap, ya sudah, kita cari calon yang lainnya yang sudah siap. Seperti itu. Yang pertama usahanya adalah kita langsung mengajukan CV atau biodata, atau mengajak langsung orang yang kita suka. Tapi harus diingat ya, berkali-kali saya katakan, ta'aruf itu harus ada perantara atau mediatornya. Jangan hanya berdua, takutnya nanti jatuhnya terjadi pacaran atau ikhtilat gitu ya, berduaan. Oke, mungkin itu saja yang pertanyaan yang masuk pada kesempatan kali ini. Nanti kita akan sambung di sesi Q&A selanjutnya. Jadi teman-teman jangan sampai lupa menyalakan loncengnya, subscribe juga dan like. Terima kasih kepada yang sudah setia menonton. Semoga ilmu yang saya bagikan sedikit ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan juga bisa membuat kita menjadi lebih baik lagi. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.